Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam podcast KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dengan saya Muhammad Gifari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang gratifikasi. Kawan pajak tahu nggak sih apa itu gratifikasi? Kenapa menerima hadiah saja dilarang? Kenapa pemerintah mengatur sampai sedetail ini? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu sudah hadir pada kesempatan ini Ibu Diana Sari, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang, Givari. Senang bertemu. Ya Bu. Eh, itu ya bikin bingung ya. Terima hadiah menyenangkan padahal ya. Tapi Betul. kenapa kok ya dilarang-larang gitu ya, Givari ya. Tapi tenang aja, Givari. Pemberian hadiah atau yang kita kenal dengan gratifikasi itu hanya dilarang untuk aparatur sipil negara yang kita kenal sebagai ASN atau penyelenggara negara. Nah, di luar itu saling memberi hadiah itu tidak dilarang kok, aman-aman aja. Nah, eh, pengertian gratifikasi itu sendiri artinya pemberian. Nah, ini pemberian dalam arti luas, tidak hanya dalam bentuk uang ini Kifari, bisa dalam bentuk apa namanya? Rabat barang ya, kemudian dalam bentuk komisi, kemudian dalam bentuk tiket perjalanan, kemudian paket perjalanan wisata, pinjaman tanpa bunga, bisa pengobatan gratis dan lain sebagainya, Farid. Jadi semua yang Ibu jelaskan itu terkait tentang pengertian gratifikasi ya Bu ya. Padahal menerima hadiah kan menyenangkan sebenarnya Bu ya. Mm-mm. Tapi dari yang telah Ibu sebutkan, saya tidak mendengar sebenarnya Bu, apa ada unsur kerugian negara Bu. Eh, betul, Gifari. Memang kalau kita lihat secara awam itu negara sepertinya tidak dirugikan ya dalam apa namanya pemberian hadiah yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Tetapi ini kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, ini pemberian gratifikasi itu termasuk perbuatan ilegal itu yaitu merupakan salah satu bentuk pidana korupsi meskipun itu kalau kita lihat tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Karena apa? Karena gratifikasi itu sangat berbahaya bagi ASN atau penyelenggara negara. Kenapa bahaya Ibu ya? Kok ngeri banget nih, padahal kan cuma sekedar menerima hadiah saja, Bu. Kita harusnya kan senang nih kalau menerima hadiah. Betul, Givari. Jadi karena bagi ASN atau penyelenggara negara itu pemberian atau menerima gratifikasi itu bisa menimbulkan konflik Mhm. kepentingan bagi ASN atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ya. Sebagai contoh katakanlah saya berada di posisi sebagai petugas pajak, kemudian Givari sebagai wajib pajak. Nah, Givari memberikan saya hadiah berupa sesuatu yang membuat saya senang, katakanlah tas branded ya. Ya, Tentu saya happy banget ya, happy, senang dan ada rasa hutang budi ya kepada Givari. Nah, suatu saat ketika Givari ada urusan perpajakan ke kantor pajak Pasar Rebo contohnya, tentu saya akan lebih mendahulukan kepentingan Givari nih karena Givari sudah berbuat baik kepada saya. Saya merasa hutang budi ya. Contoh ketika Givari akan buat NPWP nomor pokok wajib pajak di tempat pelayanan terpadu kantor pajak Pasar Rebo. Nah, ini tentu saya lebih mendahulukan Gibari dibanding WP lain yang tidak pernah berinteraksi dengan saya. Yang seharusnya Gifari katakanlah ambil nomor ya. antrian, ini saya bebaskan. Jadi saya eh, lebih prioritaskan Gifari tanpa Gifari mengambil nomor antrian karena Gifari sudah berbuat baik pada saya. Nah, ini tentu kan kalau dilihat akan merugikan wajib pajak lain yang sudah melakukan Antri ya, Bu. antri udah sesuai dengan prosedur. Ya.
Jadi seperti itu, Givari. Oh, jadi privilege memberikan hadiah itu ya Bu ya, yang harus Mm-mm. dihindari oleh penyelenggara negara. Jadi hadiah itu bisa dikategorikan sebagai bentuk korupsi ya Bu ya. Kalau seperti itu bahaya ya Bu bagi negara, bisa gulung tikar ya Bu kalau semua dikorupsi Bu. Betul, jadi kita bisa dikatakan bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Memang belum merugikan negara, tetapi itu dari cikal bakal dari korupsi seperti itu. Tapi tenang Givari, untuk ASN atau penyelenggara negara masih boleh kok Boleh. menerima hadiah. Nah, kita lihat hadiah apa aja sih yang boleh diterima. Contohnya Boleh. seperti apa Bu? Nah, ini contoh, misalkan Givari mengikuti kejuaraan ya, lomba lari atau lomba menembak, dan Givari menerima hadiah, itu tentu boleh ya. Ya. Kemudian hadiah undian ya, katakanlah beli sabun colek, di dalamnya ada hadiah undian berupa menerima hadiah apa, misalkan menerima hadiah TV LED ya Bu. katakan TV LED atau handphone. Nah, itu masih boleh Boleh Bu diterima diterima. itu. Kemudian juga hadiah-hadiah yang berkaitan dengan katakanlah bertunangan atau menikah, atau hadiah kelahiran anak, atau hadiah ketika dibaptis, itu kita sebagai ASN atau penyelenggara negara itu masih boleh menerima hadiah tersebut. Tapi Boleh, tentu dengan batasan yang disebutkan dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, itu maksimal sebesar 1 juta rupiah, seperti itu. Jadi dibatasin maksimal Mm-mm. 1 juta rupiah Bu Mm-mm. jika ada suatu event atau kegiatan seperti pernikahan, kelahiran anak dan lain-lain ya Bu ya. Betul, betul gitu. Jadi sebenarnya kita masih bisa nih menerima Mm-mm. hadiah walaupun tipis-tipis ya Bu. Mm-mm, betul. Nah, kalau yang nggak boleh diterima nih Bu, Mm-mm. apa yang harus kita lakukan Bu? Bagaimana? Nah, jadi kadang kita tidak bisa langsung menolak ya Iya, hadiah atau pemberian yang ditujukan kepada kita. Misalkan hadiah itu dititipkan lewat security atau resepsionis, atau hadiah itu dikirim dengan kurir dan yang menerima itu pihak keluarga. Nah, itu kan tidak bisa langsung kita tolak. Nah, ini Givari, hadiah-hadiah seperti ini harus kita laporkan. Bisa kita laporkan di kantor. Itu di kantor itu dibentuk unit pengendali gratifikasi, di setiap kantor ada. Jadi silakan lapor di sana, atau juga bisa langsung kita lapor ke KPK gitu. PK Ibu. Atau bisa juga kita langsung lapor ke aplikasi Goal. Ya, Goal itu gratifikasi online lewat websitenya KPK, seperti itu Givari. Gitu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi nolak gratifikasi itu juga harus dilaporkan ya Bu ya. Nggak cuma menerima saja, ternyata menolak juga harus dilaporkan dan prosesnya juga cukup panjang. Nah, selama ini saya mikir nih Bu, kalau misalnya kita nolak, saya nggak perlu lapor Bu. Hmm. Ternyata sama saja prosesnya ya Bu ya. Ya, jadi Givari betul tadi yang disampaikan oleh Givari, bahwa gratifikasi baik yang kita terima maupun yang kita tolak itu harus kita laporkan. Nah, ini ada tuh ketentuannya Givari. Kalau misalkan kita laporkan ke unit pengendali gratifikasi di kantor kita, itu maksimal dalam 10 hari kerja sudah harus kita laporkan sejak kita terima Ya, hadiah tersebut. Atau kalau mau kita laporkan ke KPK, itu maksimal 30 hari kerja sejak kita terima hadiah tersebut sudah harus kita laporkan ke KPK. Seperti seperti itu. itu ya Bu ya. Jadi prosesnya 10 hari kalau di unit pengendali gratifikasi, kalau untuk di KPK 30 hari sejak Betul, diterima hadiah betul, tersebut ya Bu ya, waktunya. atau ditolak. Nah, kan prosesnya juga cukup panjang ya Bu. Kalau hadiahnya berbentuk makanan Bu, bagaimana Bu? Pelaporannya sampai selesai diproses sama KPK nih Bu, apa nggak keburu basi itu makanan ya Bu? Nah, ini kan ya, kalau misalkan kita terima dari WP kan, dari wajib pajak itu, atau eh, yang terkait dengan pekerjaan kita. Nah, ini tentu kadang-kadang ada beberapa yang mengirimkan hadiah itu dalam bentuk makanan atau minuman ya. Ada Bu. Padahal kalau kita lihat tuh aturannya ada 10 hari kerja maksimal kalau kita lapor ke unit pengendali gratifikasi, atau 30 hari kerja sejak kita terima kita laporkan ke KPK. Nah, kalau makanan atau minuman bagaimana, tentu Iya,
untuk memenuhi jangka waktu tersebut sudah basi ya. Betul. Nah ini diatur juga Givari untuk hadiah-hadiah yang memang tidak tahan lama itu bisa dimanfaatkan lebih dulu, bisa diberikan dulu ke pihak-pihak yang membutuhkan, misalkan ke panti asuhan, terus ke orang-orang yang membutuhkan, misalkan apa ya, panti asuhan, terus rumah yatim. Baru setelah itu kita laporkan. Jadi eh, hadiah tersebut tidak mubazir, tetap dimanfaatkan, tapi pelaporannya juga tetap berjalan seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Wah, ternyata seru banget tuh Bu bahas tentang gratifikasi dari proses menolak sampai dalam proses pelaporannya. Ternyata walaupun terlihat sederhana Bu, gratifikasi itu membahayakan, terutama untuk penyelenggara negara saja. Rakyat kan juga maunya birokrasi yang bersih, Betul. cepat dalam melayani, nggak lelet ya Bu. Sementara gratifikasi itu justru menghambat terwujudnya semua proses yang diinginkan oleh rakyat ya Bu. Betul. Jadi memang Givari, melalui podcast ini juga saya mewakili teman-teman ASN atau penyelenggara khususnya di kantor pajak Pasar Rebo menyampaikan bahwa seluruh seluruh pelayanan perpajakan yang kita berikan itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Seandainya ya katakanlah wajib pajak merasa, oh, pelayanan di kantor pajak oleh petugas pajak itu sangat membantu kita. Kita ingin mengucapkan terima kasih, bagaimana caranya? Nah, sobat pajak, jangan ragu-ragu. Jadi tidak usah berikan dalam bentuk hadiah atau uang yang kita sebutkan tadi. Cukup teman-teman buka Google review KPP pajak Pasar Rebo. Nah, tolong nanti diberikan bintang 5. Nah, itu sudah sangat membantu kita. Seperti itu, teman-teman sobat pajak. Jadi seperti itu ya Bu ya, jika kawan pajak nih puas dengan layanan kantor kita, terutama KPP Pratama Jakarta Pasir Bo, bisa memberikan Google review dengan memberikan bintang 5. Dan selain itu pelayanan di kantor pajak juga gratis ya Bu ya, tidak ada Betul. dipungut biaya sama sekali. Gratis. Nah, baik Bu, karena topik kita sudah selesai nih dan pembahasannya juga sangat menarik, di sini saya ingin mengundur diri Bu. Saya Muhammad Gifari izin mengundurkan diri dengan pantun. Beli nampan isinya nasi, makan berdua supaya mesra. Mari kita lawan korupsi agar rakyat kita sejahtera. Salam integritas, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.